Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa Omariyah dimanapun Anda berada. Semoga ada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi sadatil muttaqin. Amma ba'du. Langsung saja sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu masalah sabun Nabi, orang-orang yang sering menghina pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak di zaman yang sekarang orang-orang yang mulutnya sangat lancang, mudah mengeluarkan kata-kata yang kata-kata tersebut menghina pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya keluarnya kata-kata itu dari orang kafir, masih bisa kita maklumi. Meskipun jujur kita sakit hati dengan apa yang mereka katakan. Tapi sekarang alangkah ironisnya, banyak keluarnya kata-kata tersebut justru bukan dari kalangan orang-orang di luar Islam, tapi keluarnya kata-kata yang menghina pada baginda Nabi Muhammad SAW tersebut justru banyak keluar daripada kalangan-kalangan orang Islam. Padahal dari dulu orang-orang non-Islam apabila mendengar Syama'il Nabi Muhammad SAW, mereka cinta pada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi mengapa orang-orang yang sedang memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya sudah hilang, hatinya buta, hilang rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang sekarang banyak terjadi. Yes. Jadi mengenai masalah sabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi bagaimana kita seharusnya menanggapi kalau kiranya ada orang-orang yang menghina pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak satu kisah dari orang-orang terdahulu. Satu kisah daripada kalangan sahabat, suatu kisah daripada kalangan orang terdahulu yang kaumnya atau masyarakat di sekitarnya atau raja-raja terdahulu menistakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ada suatu kisah yang diceritakan bahwasanya dulu ada Raja Mangul. Ya, Raja Mangul itu masuk Nasrani. Kemudian dikumpulkanlah pemuka-pemuka agama yang banyak. Sehingga Raja Mangul tersebut ketika itu ketika masuk Nasrani, ya, intinya menistakan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dikumpulkan, yang tidak terima itu bukan dari kalangan manusia, tapi yang tidak diterima itu dari kalangan hewan. Ada anjing di situ, yang anjing itu langsung lari, menyergap, mencakar pada Raja Mangul tersebut. Berulang kali anjing itu mencakar pada Raja Mangul sampai akhirnya dia meninggal. Kenapa? Anjing pun tidak terima kalau Nabi Muhammad SAW dihina. Kenapa orang Islam yang memang hatinya berhati manusia, bukan hati anjing, hatinya hati manusia, tapi dia rela, bahkan diam ketika nabinya dihina. Bahkan kadangkala penghinaan tersebut keluar daripada mulut mereka. Mereka bilang Nabi Muhammad itu penyabar, Nabi Muhammad itu pemaaf. Maka tidak selayaknya kalau kita kita marah dengan apa yang mereka lakukan, pada penistaan yang mereka lakukan. Nabi Muhammad itu pemaaf, maka seharusnya kita memaafkan. Bukan demikian. Nabi Muhammad SAW itu pemaaf, iya. Tapi Nabi Muhammad SAW pemaaf apabila yang disakiti adalah pribadi Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika disakiti, dicaci pribadinya, bukan masalah bidang agama, pribadinya yang disakiti, Nabi SAW pemaaf. Jadi memaafkan, tidak melawan, tidak balik mencaci. Kalau ada orang yang mencaci atau menghina pada pribadi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila ada orang yang menghina kehormatan Allah, menghina agama Allah,
maka tidak ada satupun orang yang lebih marah dibanding marahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita harus tahu memposisikan. Ketika ada orang yang mencaci Nabi, bagi kita pribadi apa bukan? Jadi bagi kita, orang yang mencaci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pribadi apa bukan? Bukan. Bukan pribadi. Bagi Nabi, kalau pada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung pada pribadi pada Nabi, tapi bagi kita itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lambang agama. Yang mana kalau ada orang yang menghina Nabi kita, berarti menghina agama kita. Apakah kita tidak marah agama kita dihina? Jadi bagi kita bukan pribadi, tapi bagi kita orang yang menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menghina pada baginda, adalah menghina pada agama kita. Apakah kita terima agama kita dihina? Kalau ada orang yang dihina agamanya mendiam saja, menerima dengan lapang dada, bilang maafkan, penyabar Islam itu rahmatan alamin, berarti imannya bermasalah dalam hatinya. Imannya bermasalah dalam hatinya. Kita itu sebagai umat Islam harus ada kecemburuan. Harus ada marah ketika kita harus marah. Jangan diam ketika kita harus marah. Ketika ada kemungkaran kita harus marah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran, ya, falyughayyirhu biyadihi. Ubahlah kemungkaran tersebut biyadihi, dengan tangannya. Bukan diam. Ubahlah dengan tangannya. Faman lam yastati fa bilisani. Mun tak bisa, kalau tak bisa dengan lisannya. Marah sebagaimana sampean marahlah kalian. Kocakin, ucapkan apa yang sekira bisa merubah apa yang mereka lakukan. Kalau tidak bisa dengan mengucapkan dengan kata-kata, paling tidak kita benci dengan hati kita. Artinya tidak suka pada apa yang mereka kerjakan. Begitu juga ketika kita melihat orang menistakan agama kita. Wajib kita marah. Karena agama kita. Kalau pribadi kita diam. Kalau pribadi kita diam. Tapi kalau masalah agama, kita wajib marah. Sebagaimana satu kisah yang ceritakan bahwasanya Khalid, ya, Khalid itu meminta taubat kepada raja, satu raja. Kemudian raja tersebut menolak dan dia takabur. Jadi Khalid itu minta taubat untuk masuk Islam. Kalau tidak Muslim bayar jizyah. Siapa yang menyuruh? Nabi Muhammad. Rajanya bilang, Muhammad kan temanmu. Jadi seakan-akan kata-kata Muhammad temanmu meremehkan karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meremehkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu Khalid langsung mencabut pedangnya dan membunuh raja yang meremehkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi Khalid, orang yang menistakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menistakan agama, bukan pribadi baginya. Kemudian para sahabat semuanya agak-agak kenapa orang sing dibunuh? Kata-kata sahabat banyak mengatakan demikian. Bahwa kenapa orang sing dibunuh? Hatinya agak risau dengan apa yang dilakukan oleh Khalid. Pada akhirnya, ya, sampailah kabar tersebut pada Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Wallahi, kata Sayyidina Abu Bakar, andaikan saya ada di posisi Khalid, dan saya mendengar kata-kata raja tersebut sebagaimana yang Khalid dengar, maka saya juga akan melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Khalid. Jadi Sayyidina Abu Bakar dari kalangan sahabat, ya, orang yang tertinggi, sahabat yang tertinggi, membenarkan pada apa yang dikerjakan Khalid, pada apa yang diperbuat Khalid, yakni membunuh pada sang raja tersebut. Jadi apa alasannya kita harus diam? Jadi sahabat-sahabat terdahulu tidak diam. Ketika agama dihina, tidak diam. Khalid langsung mengeluarkan pedangnya, dihunuskan, dibunuh sang raja tersebut. Saking marahnya karena agama yang dihina. Yes. Ada juga riwayat atau satu kisah yang diriwayatkan bahwasanya Hisam bin Thabit pernah bilang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, minta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuat syair yang syair tersebut menghina pada orang-orang musyrik Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh Nabi? Bagaimana dengan nasabku? Bagaimana dengan nasabku? Artinya Nabi SAW tidak mengizinkan untuk membuat penghinaan tersebut kalau sekiranya bisa menghina pada nasab Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW tidak menerima kalau ada orang yang menghina. Tidak diam saja Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya Nabi SAW itu penyabar, iya. Selama
penistaan atau penghinaan atau misalnya hujatan pada pribadinya. Tapi kalau hujatan bukan pada pribadinya, pada agama, menghina Nabi Muhammad SAW pada dirinya tapi atas nama agama, Nabi Muhammad SAW tidak diam saja. Dikatakan tidak ada satupun yang lebih marah dibanding marahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus masalah yang sekarang terjadi, apa yang sekarang terjadi? Masalah menggambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kan yang sekarang ada yang menggambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negara-negara luar sana. Menggambar pakai kartun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu penghinaan apa bukan? Untuk kita tahu penghinaan itu bukan, ya jelas penghinaan. Kenapa kok penghinaan? Nabi Muhammad SAW saking sempurnanya, ya, saking sempurnanya kita menyifati dengan lisan pun tidak bisa. Tidak bisa, apalagi digambar. Digambar, genteng, mapan wis, mapan, gambarannya mapan, orangnya sempurna, genteng dia. Sama-sama sama-sama tampan, putih, semuanya sempurna gambarannya. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW tidak ada apa-apanya. Berarti penggambaran yang dia lakukan penghinaan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk menggambar orang-orang soleh terdahulu. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menggambar orang-orang soleh sebagaimana yang terdahulu terjadi. Tasbih serupa. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu ketika ada orang-orang soleh meninggal, mereka gambar, terus mereka gambar sahabat cik mengko. Mereka gambar, akhirnya yang terjadi sampai sekarang itu wis. Penyembahan seperti dewa-dewanya mereka kan digambar, orang-orang solehnya digambar, didiamkan, digambar. Akhirnya salah paham ke belakangnya salah paham. Jadi itu Nabi SAW melarang untuk menggambar orang-orang soleh terdahulu. Apalagi menggambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menggambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas merupakan satu penghinaan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu penghinaan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas apa yang harus kita lakukan? Oh, jangan diam saja. Kita harus marah dengan apa yang mereka lakukan. Harus marah. Kalau kita masih ada iman di hati kita, maka kita pasti akan marah. Kalau kita masih ada rasa cinta pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pasti akan marah dengan apa yang mereka lakukan, yakni menistakan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan bahwasanya ada suatu orang laki-laki yang buta daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mempunyai satu budak, ya. Beliau mempunyai satu budak perempuan. Yang mana budak perempuannya itu seringkali mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali mengata-ngatai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampai rajul tersebut tidak terima pada apa yang mereka lakukan, pada apa yang budaknya lakukan. Akhirnya rajul tersebut mengambil pisau, dihunuskan kepada sang budak, hanya meninggal. Kenapa demikian? Karena tidak terima Nabi Muhammad SAW dicaci. Akhirnya mereka kepikiran, bagaimana ini? Saya kena kisos nanti, bagaimana ini? Akhirnya bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ya bilang kepada Nabi Muhammad SAW, bilang kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya dirinya telah membunuh budak. Kenapa kamu membunuh? Saya membunuh budak tersebut dikarenakan budak tersebut seringkali mencaci engkau ya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah SAW membiarkan pada laki-laki tersebut dan dia pulang. Artinya Nabi Muhammad SAW meridhoi orang yang membunuh orang yang mencaci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa Umariyah dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bisa berfaedah pada kita, manfaat pada kita, menambah kecintaan kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.